Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan yang datang kepada kita, saya beri judul Kehidupan Keluarga Kristen. Puji nama Tuhan. Untuk mencapai sesuatu hal yang maksimal, pastinya haruslah mengerjakannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam banyak hal, baik itu dalam suatu pertandingan, maka kita harus bertanding dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, hal-hal yang telah ditetapkan. Baik itu juga dalam prestasi, dalam pembelajaran, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan pula, sehingga akhirnya kita dapat memperoleh pelajaran yang maksimal. Dan bukan hanya itu saja, terlebih lagi dalam kehidupan keluarga Kristen, ada hal yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan harus diperhatikan oleh setiap orang-orang percaya, sehingga dapat menikmati hal maksimal dalam keluarga Kristen. Pastinya hal maksimal tersebut adalah menjadi keluarga Kristen yang bahagia dan terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu langsung saja kita buka dalam ayat pokok kita yang terdapat dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana harusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya, puji Tuhan. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan sendiri sudah menetapkan apa sih yang menjadi ataupun hal yang harus dilakukan, diperhatikan dalam kehidupan keluarga Kristen. Yang pertama, peran dari istri. Ayat yang 18. Ya, kata istri-istri, saya angkat di sinilah kata istri-istri. Bila kita perhatikan dalam bahasa aslinya, itu memiliki arti juga wanita ataupun istri. Namun perlu kita perhatikan bukan hanya sekedar wanita ataupun istri, tetapi adalah perempuan-perempuan yang menjadi istri dalam hubungan pernikahan. Jadi bukan pastinya dalam hubungan pernikahan Kristen. Jadi bukan sebagai istri-istri yang tidak memiliki status dalam hubungan pernikahan atau hanya sekedar istri-istrian, tapi adalah istri yang diangkat menjadi istri dalam hubungan pernikahan kekristenan. Lalu frasa kata tunduklah dalam konteks ayat ini menggunakan kata hypotaseste, berasal dari kata hypotazo, yang berarti memiliki artian juga menghormati, tunduklah kepada ataupun patuhlah kepada. Dalam ayat tersebut perintah ini mengarahkan agar istri-istri tunduk kepada suaminya dengan kasih, sejalan dengan ajaran Kristen tentang peran dan tanggung jawab dalam perkawinan kekristenan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat ini mengajarkan, menasihatkan kepada istri-istri untuk tunduk kepada suami mereka sesuai dengan ajaran kekristenan yang mengutamakan ketaatan dan kerendahan hati dalam hubungan pernikahan. Lalu selanjutnya adalah peran dari suami, ayat yang 19. Dalam konteks ayat ini adalah saya angkat kata kasihilah. Kata kasihilah menggunakan kata agapate yang berasal dari kata kerja agapau, yang merupakan arti dari mencintai ataupun mengasihi dengan kasih yang tulus ikhlas. Dalam ayat ini perintah ini mengarahkan suami untuk mengasihi istrinya dengan penuh kasih, dengan cinta yang tulus dan tanpa syarat. Ini mencerminkan ajaran kekristenan yang penuh dengan cinta dan komitmen dalam perkawinan kekristenan, di mana dapat disimpulkan bahwa ayat ini mengatakan bahwa suami haruslah saling mengasihi, haruslah mengasihi istri dan tidak bersikap kasar terhadapnya dan menunjukkan peran serta tanggung jawab seorang suami dalam hubungan Kristen. Lalu yang ketiga adalah peran dari seorang anak. Peran dari anak, ayat yang 20. Saya angkat kata taatilah. Kata taatilah menggunakan kata hupakouete, di mana kata ini menjelaskan bahwa bukan hanya sekedar taat terhadap aturan, tetapi benar-benar menjelaskan bahwa anak haruslah patuh mendengarkan orang tua, bukan hanya dalam satu saat, tetapi dalam setiap saat, setiap musim. Lalu kata indah menggunakan kata euareston, yang berarti menyenangkan atau membuat senang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak-anak haruslah patuh kepada orang tua mereka dalam segala hal, dalam segala waktu.
Karena hal ini dapat juga menyenangkan Tuhan. Dalam konteks ini, kata hupauekte menunjukkan peran dan tanggung jawab anak-anak dalam keluarga untuk patuh mendengarkan orang tua mereka. Lalu selanjutnya adalah peran dari orang tua, peran dari ayah. Saya angkat di sini adalah kata tawar hati. Kata tawar hati menggunakan kata atumeo yang memiliki arti kehilangan semangat, putus asa ataupun kecewa. Ayat ini merupakan bagian dari nasihat Paulus tentang bagaimana keluarga harus hidup dalam Kristus, di mana menekankan pentingnya untuk tidak membangkitkan amarah anak-anak dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Kata tawar hati dapat juga diartikan sebagaimana keadaan di mana anak-anak kehilangan semangat mereka, putus asa akibat perlakuan yang tidak adil ataupun yang kasar dari orang tua mereka. Di sini Paulus menekankan pentingnya untuk tidak membangkitkan amarah anak-anak dengan memperlakukan mereka dengan baik, dengan tidak kasar. Karena hal ini, perlakuan yang demikian dapat membuat mereka merasa kecewa atau kehilangan semangat. Ya, puji Tuhan, dari hal di atas kita dapat melihat bahwa untuk memiliki keluarga Kristen yang bahagia, maka hal yang harus dilakukan adalah lakukanlah hal-hal yang di atas. Pastinya melakukannya dengan melakukan apa yang menjadi bagian masing-masing. Dan untuk hal ini kita dinasihatkan untuk melakukan bagian kita. Ketika posisi kita sebagai istri, maka lakukanlah bagianmu. Bukan menuntut apa yang menjadi bagian dari orang lain atau menjadi bagian dari pasangan kita. Jadi bukan sebagai suami menuntut agar istri tunduk, bukan pula menuntut seorang istri menuntut agar suami, "Hai suami, kasih aku," seperti kata firman Tuhan. Bukan. Tetapi di sini kita dituntut kesadaran. Ketika kita memiliki peranan sebagai istri, maka lakukan apa yang menjadi peranmu. Ketika kita memiliki peran sebagai suami, ayo lakukan apa yang menjadi peranmu. Ketika kita memiliki peran sebagai orang tua, ayo lakukan menjadi peranmu. Dan terlebih ketika kita memiliki peran sebagai seorang anak, maka mari lakukanlah apa yang menjadi peranmu seperti apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian, ketika kita melakukan apa yang menjadi peran kita masing-masing, kita dapat menikmati apa yang dimaksud dengan keluarga Kristen yang bahagia, terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Firman Tuhan datang kepada kami pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Dan kami mau hidup menjadi berkat. Dan kami rindu hal itu dapat dimulai dari keluarga kami Tuhan. Kami rindu kami dapat menjadi berkat bagi keluarga kami. Kami rindu kami menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami dapat menjadi keluarga yang bahagia, bukan hanya bahagia Tuhan, namun juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tetaplah semangat, tetap sukacita, dan teruslah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu. Oh Jesus, we lift you high and glorify, name above all names. Oh, name above all names. Oh, one more time.
oh name above all names.